Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Sungguh ramainya Indonesia saat ini, yaitu yang terjadi adalah karena rame ini karena partai politik aja. Satu, yang kedua juga keramaian ini karena ingin berebutan perhatian dari seorang presiden bernama Jokowi. Jadi keramaian ini hanya karena ingin dilihat, ingin dijadikan sebuah bagian dari sebuah elit yang memang saat ini berada di tangan Jokowi. Dan lalu mereka memainkan manajemen masing-masing dan sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, inilah yang terjadi di beberapa hari yang lalu, yaitu di mana Jokowi telah menyatakan bahwa di Musra, di Gelora atau di Istora, di Istora Musra kemarin itu, bahwa dia mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa strategi geopolitik harus kita kuasai, kita harus tahu cara-cara bermain dalam hubungan internasional, kita juga harus paham bagaimana menghadapi mereka, maksudnya orang-orang yang memiliki nafsu kolonialisme seperti Eropa, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Nah, itulah kita harus punya strategi-strategi khusus untuk menghadapi mereka. Nah, makanya Jokowi menekankan hal itu pada Musra kemarin, dan juga dia menyebut bahwa musuh kita yang paling besar itu adalah yang ada di luar, yaitu bangsa Eropa dan Amerika. Itu satu. Yang kedua juga Jokowi melihat di hadirannya di PDIP kemarin mengatakan bahwa Presiden Indonesia terus punya nyali, punya keberanian. Nah, itu dua. Nah, yang ketiga pun Jokowi mengatakan bahwa kita itu bukan hanya sekedar memahami sesuatu, tapi juga harus mengerti sebuah permainan intrik politik dari dalam maupun luar negeri. Ini yang telah dimainkan oleh Jokowi. Nah, kemarin telah terjadilah kemarin itu di Shangri-La Hotel Singapura, pertemuan antara para menhan ya bisa kita katakan Eropa dan Asia mungkin, di ISS, Institut International Strategic Studies di Singapura kemarin. Nah, salah satu orang pembicaranya adalah Prabowo yang menjadi menhan Indonesia. Nah, dalam masalah ini beliau Prabowo membahas masalah memberikan wacana tentang bagaimana untuk meredam konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, dua hal yang disebut oleh Prabowo adalah, satu, bahwa dikasih demarkasi antara Rusia dan Ukraina, yaitu jarak 15 km. Demikian juga dari perang wilayah antara Ukraina dan Rusia itu jaraknya 50 meter. Satu. Yang kedua adalah melakukan sebuah referendum dalam sebuah kondisi perang. Nah, lalu yang lebih asiknya lagi adalah ketika dia ditanya oleh seorang wartawan tentang mengajukan hal tersebut, kenapa ada apa dengan pengajuan hal tersebut yang disebutkan tadi. Jadi dia melihat bahwa bangsa-bangsa Asia ini adalah
memiliki pemahaman terhadap cara perdamaian di muka bumi ini. Karena apa? Karena negara-negara Asia, khususnya ASEAN, seperti Vietnam, Kamboja, Indonesia, itu pernah diinvasi oleh orang luar. Dan mereka memahami cara bagaimana memenangkan perang dan bagaimana meredam perang. Pernah ditampilkan oleh Prabowo. Dan di sisi lain juga Prabowo mengatakan bahwa dia melihat bahwa cara menyelesaikan sebuah masalah itu adalah dengan menghentikan perang. Solving problemnya adalah pertama pembagian demarkasinya dulu dibentuk, baik yang 15 km maupun yang 50 km. Lalu yang kedua referendum. Nah, lalu yang ketiga adalah itu tadi apa? Ya pembatasan wilayah, referendum, terus juga ya itu tadi cara menghentikan perang. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu adalah berdasarkan apa yang telah pernah dialami oleh bangsa-bangsa di Asia. Nah, tapi ada satu hal, terlepas dari apapun yang terjadi, ini merupakan sebuah pola yang menunjukkan bahwa ada eksistensi seorang Indonesia di forum internasional yang dimana di situ banyak ahli ya para think tank negara masing-masing lah yang dimunculkan di Singapura itu di Shangri-La Hotel. Nah, lalu bagaimana Prabowo menjawab apa yang telah ditanyakan oleh para wartawan dan dijawab dengan lugas dan tegas. Lalu juga dia ditanya tentang Myanmar. Ya, dia mengatakan apa adanya bahwa Myanmar itu harus memberikan ruang untuk rakyatnya untuk berdamai antara rezim dan berkuasa dengan masyarakatnya pada umumnya. Nah, inilah yang telah terjadi. Dan di sisi lain juga dia telah memunculkan sebuah konsep yang telah diterapkan oleh Prabowo sebagai seorang Menhan, tapi bukan sebuah keputusan negara. Ini yang membedakan ya. Karena dalam sebuah kehadiran di seorang Menhan dalam forum-forum resmi seperti itu, dia harus memiliki konsep. Jadi konsep itulah yang dia munculkan dan dia beberkan, diuraikan di tempat tersebut. Jadi tidak lepas tangan begitu saja dan memiliki ketegasan dalam mengucapkan kata-katanya. Nah, itulah kata-kata yang telah terucapkan oleh Prabowo. Nah, ini yang telah terjadi. Nah, sementara ketika kita tarik ke dalam, warga PDI agak memanfaatkan momen itu sebagai bagian dari promosinya Ganjar. Seperti gini, dia menyatakan bahwa mereka mengatakan bahwa bila Ganjar yang mengajukan itu pasti lebih diterima. Nah, seperti itu kan. Lalu yang kedua, ketika Menlu mengadakan dialog dengan anggota dewan, nah pertanyaan itu muncul dari TB. Pak Tubagus Maijen menanyakan apakah itu yang dinyatakan Prabowo sebuah kebijakan. Nah, Bu Menlu, sayangnya Bu Menlu jawabnya, Bapak harus memanggil Menhan karena ini merupakan bagian dari tugas Komisi 1 dengan Menlu dan Mendagri. Jadi ada sebuah keheranan, seolah-olah peranan dari seorang Menlu diambil alih oleh seorang Prabowo. Seperti itu yang terjadi. Itu satu. Yang kedua, juga pernyataan Jokowi tentang nyali keberanian itu telah ditunjukkan Prabowo di acara tersebut. Jadi Prabowo telah menunjukkan eksistensinya dengan sangat jelas bahwa Indonesia punya konsep seperti ini, walaupun itu bukan bagian dari perencanaan yang telah diterapkan oleh negara, tapi itu hanya sebuah konsep yang ditawarkan ke Prabowo sebagai seorang Menhan RI untuk memberikan usulan hasil dari karena di situ ada perkumpulan orang-orang yang intelektual
yang memiliki sebuah konsep, memiliki sebuah perencanaan. Nah, walau bagaimanapun Prabowo pun harus memiliki sebuah perencanaan juga, biar nggak dianggap enteng dan tidak dianggap bodoh. Itu masalahnya di sini. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa apa yang telah dilancarkan, apa yang telah dinyatakan oleh Prabowo merupakan hasil dari proses analisa bagian Menhan tentang perang yang ada di Ukraina dan Rusia. Jadi bukan masalah tentang bukan masalah tentang keputusan Indonesia, tidak, tapi disitulah dijawabnya sebuah konsep yang ditawarkan Prabowo, bukan bagian dari rencana Indonesia, tapi melihat yang hadir di situ adalah Menhan-Menhan seluruh Eropa dan Asia. Jadi walau bagaimanapun juga Prabowo harus menampilkan wujudnya sebagai seorang Menhan. Nah, bagaimana dia harus mewujudkan itu? Dia memunculkan sebuah ide tentang perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Inilah yang dia munculkan, inilah yang dia terapkan. Nah, inilah dia memberikan sebuah konsep. Begini loh, kalau kita harus menyelesaikan problem perang. Itu merupakan bagian hal yang sangat baik menurut saya. Jadi jangan dibahas tentang menghancurkan konsep Menlu, tidak. Alhamdulillah. Konsep Menlu jalan terus. Prabowo ini sebagai Menhan, seperti itu. Jadi Menlu harusnya membackup apa yang dikatakan Prabowo, atau bilang aja itu kami belum tahu Pak, atau kami belum dengar, tapi kami nanti berusaha untuk berjumpa dengan Menhan dan mempertanyakan itu bersama Presiden. Kan itu selesai, diplomatis dan tidak menyangkal keberadaan masing-masing sektor Menlu dan Menhan. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi inilah yang harus kita bahas bersama sebenarnya. Lalu dimasukkanlah ini ke dalam sebuah fight-nya PDIP dengan Prabowo. Dimunculkan di DPR melalui dengan pendapat dengan Menlu dan DPR yang disuarakan oleh siapa? Oleh Bapak TB dari fraksi PDIP. Nah, dijawab dengan ada agak kecewa. Ya, Bapak kan Menhan bagian dari kelompoknya Komisi 1, bagian dari joint meeting lah. Gitu, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi ini disambar oleh PDI sebagai bagian daripada persaingan antar partai. Yang kita lihat di Shangri-La Hotel itu di Singapura itu adalah bahwa ini merupakan sebuah acara yang dipertemukan antara para pemikir intelektual dengan para Menhan, baik Eropa maupun Asia. Kan ini yang masalahnya. Jadi Prabowo harus memiliki sebuah sikap atau sebuah ide biar tidak diremehkan dalam sebuah pertemuan internasional. Nah, inilah yang dilontarkan oleh Prabowo dengan menggunakan bahasa Inggris yang lancar dan difahami oleh semua orang. Seperti itu. Nah, lalu ketika ditanya Presiden mengatakan bahwa itu adalah idenya Prabowo, bukan ide dari kami. Itu adalah usulan Bapak Menhan sendiri. Seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa lihat juga apakah Jokowi dalam kondisi kesal, marah atau apa, kita nggak tahu juga. Karena gayanya ini bisa istilahnya ada drama psikologi juga dalam sebuah politik ini. Ya, ada sebuah sandiwara ketawa ketiwi dalam sebuah pertemuan di Singapura kemarin. Kan Prabowo dan Jokowi mengatakan pada Prabowo, heboh Eropa, sambil ketawa-tawa bersama kan. Nah, itu merupakan sebuah hal yang baik menurut saya. Dan Jokowi itu pun tidak respon dengan kemarahan atau tidak kekesalan, tapi menunjukkan bahwa dia dalam wujud penilaian saya di apa yang tadi ditampilkan oleh Jokowi menunjukkan bahwa dia dan senang dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan aksinya, walaupun itu bukan sebuah jaminan karena ini politik.
Jadi sandiwara-sandiwara itu juga kita ada di situ gitu. Tapi dalam hal ini, dalam awam aja lah kita melihatnya bahwa Jokowi pun tidak marah dan dia senang dengan itu. Seperti itu. Jadi apa? Konsep yang ditawarkan oleh Prabowo merupakan bagian dari yang memang disepakati oleh Jokowi. Saya meyakini bahwa antara kedua orang ini pernah jumpa dan mungkin Prabowo pernah ngomong-ngomong sesuatu tentang ini hingga Jokowi tidak marah. Tapi mungkin pengembangan dari ide tersebut dia lepas di Shangri-La Hotel tersebut. Ada beberapa bagian yang tidak disebutkan ke Jokowi, tapi secara umum mungkin dijelaskan kepada Jokowi bahwa ini loh Pak rencana saya seperti itu. Nah itu sebagai antara atasan dan bawahan. Jadi saya melihatnya bahwa ini sebuah hal yang biasa dan tidak bukan merupakan sebuah hal yang sangat bukan sangat politis gitu loh. Ini sebuah hal yang biasa yang diajukan oleh seorang Menhan, Menteri Pertahanan dari Republik Indonesia. Dan walaupun ada yang mencak-mencak di situ itu wakil Menlunya Ukraina mengatakan bahwa banyaknya para orang-orang Indonesia itu merupakan menjadi bagian dari anteknya Rusia. Bahkan juga dubes Ukraina marah dengan Prabowo dengan pernyataan yang telah dilontarkan oleh Prabowo. Seperti itu. Tapi walau bagaimanapun ini merupakan hasil dari sebuah proses yang memang sengaja dimunculkan oleh Prabowo untuk menyelesaikan masalah perang di Ukraina dan Rusia. Kan itu, walaupun sebagai negara katanya sebagai negara kami menolak adanya agresi militer Rusia ke Ukraina seperti itu. Nah, di sisi yang lain PDI memanfaatkan ini sebagai bagian dari proses politik. Proses politik apa? Ya untuk menyerang, menanyakan apakah ini kebijakan negara, apakah ini merupakan bagian dari rencana presiden, lalu apakah segala macam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan dan juga para anggota dewan. Seperti itu. Jadi di sini pun ada pergulatan politik yang dimainkan oleh PDIP. Seperti itu. Nah, gimana sikap Prabowo? Si Prabowo pun melihat apa yang dikatakan Jokowi di Musrah. Di Musrah di Istora kemarin bahwa kita harus lebih berani melawan, kita harus berani memiliki strategi, kita harus ini bukan kalimat yang langsung keluar tapi pemahaman terhadap apa yang dikatakan Jokowi. Jadi bahwa kita harus berani, kita harus mengambil keputusan dalam geopolitik yang sangat kuat ini, dan kita di geopolitik kita harus memiliki kekuatan strategi dan juga daya tahan dalam negeri, dan kita harus punya peranan di muka internasional, ini segala macam. Nah inilah yang dilaksanakan oleh Prabowo seperti itu, walaupun akhirnya ditarik ke arah PDIP ke dalam persaingan perebutan image. Seperti itu yang terjadi. Ya, seperti itu yang terjadi. Seperti Sekjen PDIP mengatakan kalau itu yang dibicarakan, ya, Pak Ganjar itu lebih tepat untuk bicara seperti itu. Nah ini yang terjadi. Lalu juga Ganjar dalam beberapa hari ini mengatakan bahwa saya dimentori oleh Jokowi. Seperti itu. Nah tapi di sisi yang lain juga Prabowo melakukan sebuah aksi memperlihatkan bahwa dia memiliki keahlian dalam diplomasi politik. Nah ini diperlihatkan kepada Jokowi untuk pencalonan dia, itu terlepas dari apapun sama dengan PDIP. Jadi dua-duanya mencari kesamaan untuk dilihat Jokowi. Seperti itu. Makanya Jokowi sampai sekarang tidak melepas dua orang ini, Ganjar dan Prabowo.
Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi arena yang telah ditarik oleh Prabowo sangat sangat, saya rasa sangat eksklusif dan sangat bagus. Pertama, dia memiliki kualitas diplomasinya hingga dia ditemukan oleh dua duta besar, yaitu Rusia dan Ukraina. Bahkan Rusia menyatakan bahwa dia mendukung apa yang dikatakan Prabowo. Dan sementara Ukraina mengatakan bahwa banyaknya antek-antek Rusia di Indonesia. Tapi Prabowo melepas semua itu dan tidak mempedulikan apa yang dikatakan Ukraina. Dan bahkan Prabowo mempromosikan bahwa kami lebih memahami bagaimana cara mendamaikan perang. Karena kami negara-negara yang sering diinvasi oleh negara-negara barat. Ini penegasan yang sangat bagus menurut saya. Seperti itu. Jadi daya tarik menarik antara dua Ganjar dan Prabowo ini makin menguat ke arah Jokowi. Seperti itu. Dan di sisi yang lain, Jokowi memberikan gimmick yang sangat bahagia dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo. Lebih intens dalam berdiskusi. Seperti itu. Ketika Prabowo mau mundur, Jokowi menarik kembali kan. Sebelumnya kan pas Prabowo menghampiri, dikatakan sama Jokowi menghebohkan Eropa. Sambil ketawa bersama situ. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh Prabowo merupakan bagian dari proses yang sedang dilakukan oleh Prabowo untuk Indonesia. Seperti itu terjadi. Nah, Menlu walaupun melakukan sebuah interaksi antara Ukraina dan Rusia, ya laksanakan aja seperti biasa. Seperti itu. Jadi jangan menjadikan Menhan ini sebagai saingan untuk memperebutkan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Seperti itu menurut saya. Jadi ketika dia bicara di depan forum DPR, harusnya Menlu mengatakan, "Iya Pak, ya mungkin saya belum bertemu dengan Menhan, nanti saya akan tanyakan bagaimana prinsip ini terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi." Seperti itu. Nanti mungkin saya akan tanyakan kepada Menhan dan kami akan berbicara bersama dengan Presiden. Itu kalimat yang sangat diplomatis sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditarik ke dalam negeri, ini adalah persaingan politik. Kedua-duanya mencari perhatian Jokowi. Seperti itu. Jadi, nah, Daru Ganjar melihat bahwa dirinya sudah agak tersisih karena dalam beberapa survei tahapan apapun namanya lah, itu percaya atau tidak percaya, tapi menunjukkan bahwa Prabowo makin meninggi dan meninggalkan Ganjar. Akhirnya Ganjar menyatakan bahwa mentor saya adalah Jokowi. Dia merasa ada kedekatan psikologi atau merasa membutuhkan seorang Jokowi untuk menjadi pencalonan dia sebagai seorang presiden. Seperti itu. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh Prabowo menurut saya merupakan sebuah framing atas nama Indonesia, tapi bukan sebuah kebijakan negara. Tapi itu sudah lepas di forum internasional. Seperti itu. Dan saya rasa pun menhan-menhan di Eropa dan Asia memahami itu. Mereka tahu ini bukan kebijakan Indonesia, tapi ini adalah kebijakan yang diidekan oleh Menhan. Jadi bukan sebuah produk dalam kebijakan negara, tapi merupakan sebuah produk dari kebijakan Menhan melihat peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Seperti itu. Jadi inilah yang telah terjadi, teman-teman semua. Jadi walaupun ini dipakai dalam intrik untuk menuju RI1, itu terlepas dari caranya, itu terlepas saja, bebas saja menilainya. Seperti itu. Karena memang dua-duanya ini masih memerlukan
seorang Jokowi. Kita nggak bisa bohongi. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh Prabowo adalah bagian dari proses permainan komunal dari sebuah kelompok atau komunal atau kelompok yang sering mengadakan acara-acara besar bentuknya forum internasional yang hadir di situ para think tank, para pemikir semua. Seperti itu, dan salah satu pembicaranya adalah Prabowo. Seperti itu. Nah, saya meyakini Prabowo dan Jokowi pernah ketemu dan sempat membicarakan tentang ini, tapi tidak mendalam. Tapi dia lepas sama Jokowi, berarti ada persetujuan di situ kan. Sementara Prabowo bicaranya lepas kok dan tidak ada masalah. Seperti itu. Yang membuat rame itu adalah orang-orang dalam negeri, bukan orang-orang yang ada di dalam Shangri-La Hotel tersebut. Seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena yang memunculkan ini adalah kebijakan-kebijakan ini adalah orang-orang dalam negeri. Baik PDIP, baik secara sebagai sekjen mewakili pembicaraan, Pak Hasto, dan juga Pak TB di DPR. Pak Hasto mengatakan bila Ganjar yang membicarakan tentang Rusia, Ukraina mungkin bisa diterima. Bahkan lebih bagus, seperti itu. Nah, sementara Pak TB menanyakan apakah itu sebuah kebijakan negara. Jadi memframing segala sesuatu, apa yang dilakukan Prabowo, itu bukan bagian dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh negara sama presiden. Nah, tapi apa yang di luar dugaan PDI adalah Jokowi selalu bilang, saya akan memanggil kamu, tapi ternyata tidak pernah memanggil. Bahkan mereka berjumpa di Malaysia dan mereka saling tertawa lepas. Nah, disitulah saya meyakini bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo selalu berbicara, selalu ada diskusi. Bahkan sebelum acara IISS itu berlangsung di Shangri-La Hotel, saya meyakini antara keduanya berjumpa minimal telepon-teleponan. Seperti itu. Makanya hingga Jokowi pun tidak kaget dengan pernyataan-pernyataan Prabowo di forum Shangri-La Hotel tersebut. Nah, sementara yang ribut itu adalah orang PDI. Seperti itu. Tapi itu menurut saya wajar-wajar saja. Dan itu tidak usah diramaikan. Karena apa? Karena ini masing-masing memiliki wilayah masing-masing. Seperti itu. Kan seperti itu. Nah, makanya kalau memang Ganjar memiliki sebuah keahlian, memiliki sebuah kecerdasan, bikin ide. Ketika dia berjumpa dengan masyarakat, dia bikin ide-ide apa. Jangan hanya ketemu, ketawa ke TV, pulang. Jadi gimana konsep itu disiapkan ketika ketemu dengan masyarakat di berbagai daerah. Seperti itu. Nah, karena Menhan Prabowo keluar negeri di Singapura dan ketemu dengan para ahli-ahli militer di berbagai negara, dan hadirnya para menhan-menhan negara-negara Eropa dan Asia, ya Prabowo memiliki sebuah sikap dan ide. Idenya apa? Yaitu tadi mendamaikan dua negara, Ukraina dan Rusia. Seperti itu. Dan Bu Menlu menurut saya sih biarkan aja Bu Menlu bermain dengan wilayahnya sendiri. Jangan dilibatkan ke Menhan, biarkan Menhan dengan dunianya sendiri. Akhirnya bisa ketemu suatu waktu nanti. Ketika bicara dengan Jokowi, nah dua-duanya bisa disandingkan dengan masing-masing ide. Ini seperti itu. Inilah yang telah terjadi kawan-kawan semua, bahwa memframing sebuah ide menjadikan sebuah loncatan untuk dilihat masyarakat telah dimainkan oleh Prabowo dengan sangat cantik. Seperti itu.
Nah, sementara PDIP agak lambat dalam membuat konsep-konsep yang ada. Ini realitasnya. Ganjar hanya ketemu hanya untuk say hello aja, tapi bukan memperkenalkan apa yang dia pikirkan untuk masyarakat, dan itu tidak pernah keluar dalam kalimat Ganjar. Nah, sementara Prabowo telah memunculkan sebuah konsep tentang luar negeri. Saya meyakini sebentar lagi dia akan mainkan isu tentang Indonesia ketika dia sebagai seorang presiden. Nah, Ganjar hanya asik aja terus berkunjung tanpa ide. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, sementara Jokowi dengan luas dan senyum-senyum tertawa gembira bersama Prabowo. Karena apa? Ya, Prabowo telah melaksanakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Apa? Berani, memiliki nyali, dan melanjutkan apa yang telah dilakukan Jokowi. Apa hubungan antara peperangan antara Ukraina dan Rusia? Seperti itu. Nggak menyambung. Jadi idenya Jokowi diambil, dijadikan sebuah konsep, dan dilempar di forum internasional. Ini seperti ini yang terjadi. Framing yang dimainkan oleh Prabowo adalah kehebatan dia memainkan suasana yang ada di Shangri-La Hotel. Dan itu merupakan salah satu poin dalam dunia politik. Nah, sementara dia dilihat oleh Jokowi dengan sangat bagus. Seperti itu. Karena apa? Karena dia telah memainkan sebuah permainan Jokowi tentang politik luar negeri. Ini seperti itu yang terjadi. Nah, jadi apa yang telah dimainkan oleh Prabowo menurut saya sangat indah, sangat cantik, sangat cerdas, dan itu diliput oleh berbagai negara, termasuk Indonesia khususnya, dan ini telah dijadikan sebuah alat untuk dia memiliki perhatian, memiliki wilayah yang diperhatikan oleh orang banyak, baik luar negeri maupun dalam negeri. Termasuk Indonesia. Nah, yang terjadi sementara PDIP selalu mengamati, bergerak, hanya urusan-urusan pertemuan dengan AHY, pertemuan dengan SBY, pertemuan Mega dan SBY untuk berdamai segala macam. Tapi konsep yang ada tidak ada konsep yang dikeluarkan oleh Ganjar selama ini. Dan Ganjar pun hanya ke daerah-daerah hanya say hello, jogging, tanpa mengeluarkan apa yang harus dikonsepkan dalam berpikir untuk negara ini. Jadi ini yang telah terjadi, teman-teman semua. Inilah realitasnya. Jadi Prabowo telah bermain cantik, sementara PDIP masih asik hanya dengan bergulat dengan apa-apa yang bersifat formal. Seperti ini. Nah, sementara Jokowi tetap melihat bahwa Ganjar dan Prabowo harus disandingkan. Seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Prabowo dan Ganjar tetap disandingkan. Atau dijadikan kubu berlawanan, tapi di bawah kontrol Jokowi.
Ganjar berujung dengan Sandiaga Uno, Prabowo berujung dengan Erick Thohir. Tapi kecenderungan saya melihat bahwa Jokowi tetap melihat Ganjar dan Prabowo harus disandingkan berdua. Seperti itu. Karena apa? Karena lobby internasional Prabowo lebih menguasai, terutama Eropa dan Amerika. Seperti itu yang saya lihat. Nah, sementara Ganjar ini bermain di lokal. Jadi menurut saya pribadi Ganjar cocoknya jadi wakil presiden. Tapi yang paling susah ditemukan adalah ketua partai kan. Masalahnya di situ aja. Nah, sementara Jokowi terus memperhatikan, terus melihat, terus mengamati, nanti mencandingkan dua orang ini. Kalau saya meyakininya seperti itu. Atau dibelah dua. Ganjar dengan Sandiaga Uno, Prabowo dengan Erick Thohir. Jadi seperti itu yang akan terjadi nantinya. Tapi yang paling bagus dari semua ini adalah Prabowo telah memenangkan sebuah pertarungan dalam mendapatkan perhatian Jokowi dengan sangat baik, sangat lugas di muka internasional dan juga di depan media internasional. Ya, demikianlah teman-teman semua, bahwa apa yang telah dilakukan Prabowo merupakan proses dari apa yang diinginkan Jokowi, dan ini telah dilakukan oleh Prabowo dengan sangat baik. Nah, sementara Ganjar hanya berkunjung tanpa ide, tanpa konsep, terus-terusan dilakukan. Sementara partai yang mendukungnya asik aja mencari wakil presiden, dan tiada ide yang mau dimunculkan bagaimana kalau dia jadi seorang presiden. Jokowi di depan Mega mengatakan seorang presiden harus punya nyali dan berani. Lalu Ganjar mengatakan beberapa hari lalu bahwa dia mengatakan bahwa mentor saya adalah Jokowi. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Ganjar ini telah menjauh dari Jokowi dan ingin diperhatikan kembali. Jadi beginilah permainan politik kawan-kawan semua. Inilah yang telah terjadi kawan-kawan semua. Seperti itu. Nah, bila kawan-kawan tidak setuju dengan apa yang saya pendapat, tulis di kolom. Ya, jangan lupa tulis di kolom, biar kita ada diskusi untuk memperpanjang wilayah diskusi kita tentang pemilihan presiden Indonesia ini. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya ya, biar memperindah suasana kita sebagai seorang Indonesianis dan juga mencintai negara ini. Marilah kita berdialog dengan lewat kolom komen ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ini memiliki arti bagi teman-teman semua dalam melihat sebuah permainan politik yang ada di Indonesia ini. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa Jokowi ini adalah seorang Solo, seorang Jawa yang masih memainkan budaya Jawa menjadi bagian dari proses permainan politik di Indonesia. Dia sama dengan Soeharto tapi beda zaman dalam permainannya. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam latis. Terima kasih atas perhatiannya.